Selamat pagi menjelang siang sahabat Macademia. Saya Sony Suarso bersama kawan-kawan saya Pak Juli, Pak Joko, Pak Taruna bersama tim Pak Ari dari Solo dan semua kawan-kawan yang ada di BPDAS baik yang ada di Provinsi Jambi maupun ada di Provinsi Sumatera Barat. Hari ini kita ada di desa apa? Baru Pulau Sangkar. Baru Pulau Sangkar, Kecamatan Batang Merangin, Provinsi Jambi. Kami sedang ngobrol-ngobrol bersama kelompok KTH. Apa nama kelompoknya? Longka Sakti. Longka Sakti. Apa tuh maksudnya? Longka itu ciri khas nama sini, Pak. Longka Sakti. Pulau Sangkarnya kan terdiri dari 4 desa. Oke. Jadi biasa desa tengah-tengah ngomong itu Longka. Gitu, Longka, Longka ya. Dan ketua koperasi Longka Alam Sakti. Longka Alam Sakti juga. Oke, Dinta dan Erik serta pendamping Dara. Wih, nama-nama bagus-bagus. Pertama, kami dari tim staf khusus dan tenaga ahli Menteri KLHK mengucapkan terima kasih atas sambutan kawan-kawan dan semua tim yang mendukung. Saya salut dengan kalian yang muda-muda ini. Nah, sekarang Dara bisa cerita nggak sejarah ini, tempat ini, kemudian suka duka Anda, ya kan? Kemudian tadi ada trauma-trauma tadi, lalu bagaimana perjuangan Anda, bisa cerita nggak sedikit tentang apa ini namanya agroforestry ini ya? Gitu. Silakan. Ya, awalnya 2017 kami direkrut oleh FP2. FP2, Ya, Forest Project 2. Program 2. Di sini kami bekerja dengan 3 PIU, Pak. Pertama ada BPDAS HL Batanghari, BPDAS Batanghari. Kemudian ada BBTNKS, Balai Besar Taman Nasional Kaki Sablat, dan juga yang ketiga ada BPSKL, Balai Perhutanan Sosial dan Kemitraan Lingkungan. Lingkungan Wilayah Sumatera. 3 berarti ya? 3 PIU. Nah, dari BPDAS sendiri itu di sini kami bergerak dalam RHL, rehabilitasi hutan dan lahan. Apa yang ditanam? Nah, di sini kami menanam pola agroforestry. Oke. Nah, awalnya masyarakat saya dengan baju kehutanan ke bawah gitu Pak, ditolak mentah-mentah. Ditolak. Nah, memang ada image negatif di bawah. Kalau di tempat lain saya tidak tahu, tapi kalau khususnya di kecamatan kami ini, masyarakat itu sudah trauma untuk berkelompok gitu. Karena selama ini mereka tidak begitu mendapatkan hasil, hanya iming-iming semata gitu. Terus memang banyak dukanya di awalnya Pak. Apa Banyak. contohnya? Contohnya saja saya harus dari pintu ke pintu mengetuk rumah, mengajak masyarakat Merayu. Nah, awalnya saya harus survei ke lapangan dulu Pak. Lapangannya itu bukan lapangan seperti ini sebenarnya, tapi kalau ini kan hanya show window di pinggir jalan. Show window betul. Tapi kalau lahannya asli itu boleh Bapak lihat di bukit-bukit belakang itu lebih parah. parah. Maksudnya Karena saya lebih pakai sulit. motor trail. Lebih ekstrim trail. Bisa naik motor bisa trail. dong. Oke. Pakai motor trail harus naik ke atas, bahkan saya harus boncengin tamu-tamu kadang Pak ke atas kan. Keren dong. Darinya saya sudah survei lahan, udah capek-capek dari pintu ke pintu ke rumah ditolak dengan alasan apalagi pakai seragam. Iya. Seragammu Walaupun warnanya saya tidak hijau. pakai seragam pun Pak, bahkan nanya dari mana, bantuan dari apa. Oke. Saya nggak Ketika mungkin bohong dong Pak, bilang dari Bener, mana. Gitu kan. bener. Saya dari bagiannya kehutanan, dan mereka bilang mentah-mentah karena dulu kan program kita hanya di tanaman pohon. Nah, karena di sini orang lahannya adalah APL kebanyakan. Nah, mereka untuk bertani Pak, ini adalah perut kami katanya, perut nasi kami di sini. Kalau kami nanam pohon, kami mau makan apa? apalagi ini lama ya. Lama, jangkanya lama. Apalagi nanam yang namanya kayu manis sampai 25 tahun. Nanam kayu-kayuan, surian. Nah, untuk jangka pendek ya sayuran. Sayuran. Kalau Jadi kalian makanya, ngasih pohon mana bisa kami terima kalau gitu nanam kira-kira. pohon yang apa itu Panjang itu yang jangan terlalu kayu. dempet-dempet nggak bisa gitu. Jadi Oke. saya jelaskan ada pola agroforestry ini. Nah, tanamannya pertama ada tumpang sari, tanaman sela tadi. Pilih kopi atau coklat Cuma itu aja. atau yang lain boleh, silakan ajukan. Apa contohnya tadi ada bawang, daun bawang, ada semangka. Itu hortikultura Pak. Oh. Beda. Itu sendiri. Terus ada lagi, kita hanya khusus di taman keras. Ada lagi tanaman MPTS yang berbuah. Boleh kayu manis, boleh alpukat, durian dan semacamnya gitu. Di Pak. sela-sela Sela. apa? Sela-sela pohon apa? Kita ada persentasenya. Kopi persentasenya 60%, terus MPTS tadi 20%, dan kayu-kayuan 20%. Oke. Kayunya bebas mau pilih apa aja. Kan dia kan hutan kan udah rapet. Berarti ditanamnya di mana itu? Kalau dilihat dari sini rapat Pak, coba Bapak masuk. Oh. Masuk dulu lah situ. Baru kita baru tahu. Baru dapat Macam gitu. itu ya. Karena kan Oke. kebiasaan mereka di sini, mereka berpindah-pindah.
Oh, nomaden. Nomaden. I Jadi see. mereka awalnya nanam sayuran dulu, buka lahan, nanam sayur, pindah. tanam kopi, tanam kayu manis, udah besar pindah. Nah, sekarang kita tawarkan pola ini dengan jarak tanam. Oke. Nah, jarak tanamnya kopinya 3x3, kayu manisnya 6x6, kemudian kayunya juga 6x6. Jadi di tengah-tengahnya seperti ini Ya, Anda bisa bertani. Nah, gitu. Dara ini backgroundnya apa? Kalau background awal saya sendiri pendidikan, Pak. Wah, jadi pendidikan tapi tahu ilmu kehutanan. Dikasih ilmu. Oh, ini berarti peran beliau berarti ya. Dari BPDAS ya. Pertama kami harus Pak, otaknya harus diisi. Betul. Tahun pertama. Ya, 2017 kita diisi. Oke. Kan saya ditolak dengan masyarakat, sudah dijelaskan pun, walaupun saya sudah jelaskan Pak, mereka tak menolak. Tapi ujung-ujungnya saya, itulah hebatnya FP2 Pak. Mereka milih pendamping orang yang memang benar-benar berasal dari setempat. Betul. Otomatis kami punya hubungan darah dengan masyarakat sini. Dan ada emosi ya, Ada hubungan emosi emosi di kami. sana. Jadi ada beberapa. Ada Iya, beberapa orang yang nggak masih- tahan dari luar, nggak tahan. Ada beberapa orang yang masih hubungan darah dengan saya, keluarga, walaupun itu jauh. Yuk kita coba. Saya Oke. mohon, saya satu kelompok aja percobaan gitu Pak. Satu kelompok berapa orang Satu itu, Dek? kelompok, awalnya saya ada KTH Bukit Dengong itu 24 orang, luasnya 31 hektar. Nah, awal itu percobaan. Itu pun di 2 hari sebelum tanda tangan kontrak dengan BPDAS, istri datang ke rumah, langsung lempar surat-surat itu Pak, SK itu. Saya tidak mau ikut, nanti tanah saya diambil orang Jerman. Istri? Ya, istri dari petani yang ikut kita itu. Oh, datang Saya ke udah pendamping. saya udah dapat informasi dari masyarakat itu kan, kamu bawa orang luar ke sini. Saya diam, Mbak. Saya jelaskan, Bu, coba Ibu pikir, pesawat dari Jerman ke Indonesia berapa? Dari Jakarta ke sini berapa, Bu? Mungkin nggak tuh orang Jerman bertani di sini? Saya jelaskan dari hati ke hati, akhirnya oke kita coba. Kalau memang tanah Anda hilang, saya ganti, Bu. Saya sambut seperti itu. Itu tanahnya statusnya apa? APL. Kok bisa tanah dia? Hak milik, Pak. Oh, hak milik. Hak milik, APL. Oke. Jadi- Nah, terus ceritakan sampai terbentuknya kelompok-kelompok ini gimana prosesnya ini gimana? Apa dulu? Koperasi dulu atau KTH dulu? KTH Kelompok dulu. KTH Jadi dulu. dari satu KTH tadi ini Pak 2018 satu KTH, 2000 berhasil Pak, sukses. Oke. Sampai ada satu orang kepala desa di sini, dia pernah jadi kepala desa 17 tahun di sini Pak. Dia pun sempat menegur saya mungkin karena sayang Pak. Udahlah, saya udah 17 tahun di sini. Satu kelompok pun nggak pernah berhasil di sini. Ya ampun, itu tantangannya ya. Tantangannya. Dari aparat desa sendiri. Dari aparat desa. Ada tisu kalau mau nangis. Ya, ya, ya. Alhamdulillah 2018 sukses berhasil kelompok itu dengan tumbuh tanaman 90. Itu ada reportnya nggak? Kamu Ada, Pak. ada manualnya nggak? Ada Kamu manual, sejarah ada itu dicatat tuh. monitoring, ada bahwa monitoringnya. iya iya. Kita iya. wajib monitoring satu kelompok satu hari wajib Pak. Oh, satu Dari kelompok kedua satu ada. hari Kita dari ada pendamping. ada dari Oke. pendamping. Pendampingnya cuma darah saja. Kita per desa, darah megang 2 desa. Oke, darah pegang dulu sendirian. Oke, Sendirian. sekarang mohon maaf. KTH dulu. KTH. KTH nggak 2019, terlalu sulit pembentukannya. Itu yang paling sulit Pak. Itu yang paling sulit Itu paling karena ada sulit. trauma tadi. Trauma tadi. Karena 2015 saya sudah sukses, 2019 malah saya angkat tangan Pak. Berduyun-duyun yang masuk. Oh. Dari satu kelompok jadi 10 kelompok yang nambah. Dalam waktu 1 tahun. 1 tahun. 1 tahun. Sahabat Macadamia, dari 1 kelompok menjadi 10 kelompok baru dalam yang waktu 1 tahun. Itu akibat dari pendamping yang serius. Pendamping yang Dan masih terjun. petaninya pun serius. Yang petaninya setelah dapat edukasi, dia juga serius. Kira-kira gitu. Nah, apa manfaat keuntungan setelah berkelompok dari kawan-kawan petani? Pertama itu ilmunya, Pak. Ilmunya, Ilmunya. edukasinya Ya. ya. Kita Apa kan ilmu apa? Sering kan di sini buat sekolah lapang, kan diajarkan cara awalnya dibawa cara tanam, Oke. cara perawatan. Pan. Ada pun ya buat pupuk gitu, Pak. Buat pupuk kompos. Jadi cara tanam, Cara tanam. cara membuat pupuk, Nah. itu membuat Anda juga semangat Iya. untuk bergabung dengan kelompok ini. Terus apa lagi? Selain itu manfaatnya, dari segi ekonomi ada? Iya, Pak. Hasil panen kita lebih meningkat kalau Pak. Hasil panen meningkat, Biasanya oke. kita tanam dengan cara kita kan. Oke. Sekarang kan ilmunya udah bertambah. Jadi produktivitasnya lebih bagus. produksi masih bagus. Nah, setelah dapat produktivitas, hasilnya ditampung oleh koperasi. Iya. Iya, kalau sekarang Oke. iya. Kalau dulu jual langsung ke Jual pasar. langsung. Jual langsung. Oke, oke. Jadi kalau dari KTH kita bedakan harganya. Nah, Oh, lebih tinggi. lebih tinggi. Lebih tinggi. Oke, itu kebijakan. Iya, kebijakan.
Oke, bagaimana koperasi? Kok bisa Anda juga bergabung ini? Boleh sambil dipindah. Nah, gimana, Dek? Ini apa? Kan masih muda ya. Biasanya kan jadi pengen pengusaha. Ini kok pengen koperasi kenapa? Jadi awal itu kan dari kelompok juga saya, Pak. Oh, dari beliau-beliau juga. Dari kelompok Tempat lain. beda Nah, gitu, Pak. Sini juga, Pak. Dari sini Oke, juga, dari kelompok. Terus? Setelah kita adakan kelompok, penanaman sudah betul, hasilnya sudah ada, bingung, Pak. Mau dikemanain Mau dikemanakan hasilnya? gitu. Sedangkan Apa itu? Apa hasilnya itu apa? Mulai dari kopi, kulit gitu, manis, Pak. Alpukat tadi, Pak. Bingung. Wow. Kendati pun ada yang mau beli, harganya murah. Murah. Ya, jadi sesuai dengan mungkin karena adanya pertemuan-pertemuan dengan khususnya dengan Bapedas tadi, Pak, maka diberi jalan kayak gitu, Pak. Kalau mau Bapedas apa namanya? Batanghari, Pak. Batanghari. Ya. Mana pejabatnya? Pejabatnya Ini ya, Mbak, siapa namanya, Mbak? saya Diana, Mbak Diana ya. Ini berkat Bu Diana, Bu Susi ya, dan teman-teman Banyak sekalian. kita, Pak. kan di BP. Banyak Iya, bantu dan kita, Pak. kalian merasa terbantu Betul, dengan betul. BPDAS itu. Terbantu, Pak. Oke, terus. Jadi setelah demikian kita bingung, Pak. Jadi mau dikemanakan, karena pun dijual harganya sangat murah gitu, Pak. Gitu ya. Makanya kita ambil inisiatif dari beberapa kelompok tadi, Pak. Kita ajak yang mau dan yang bisa untuk bergabung di dalam sebuah wadah yang kita bentuk organisasi koperasi ini, Pak. Oke. Maka dari itu mulai dari terbentuknya kita udah mulai contoh nih, Pak, mulai dari kopi gitu, Pak, kita tampung. Kalian Pak. beli? Iya, kita itu beli, Pak. cash and carry atau Cash, langsung Pak. cash and Cash, carry? Pak. Itu harga pasar atau harga kalian lebihin tadi? Kita lebihin dari pasar, Pak. Oh, misalnya saat di pasar 4.000 kalian beli Kami 41, oh 100 200. Harga tengkulak, Pak. Benar, Lebih Pak. hari itu. Dari Tengkulak, Pak. Kalau enggak mereka nggak mau ke sini. Nggak mau, Pak. Nah, terus kalian jualnya kemana? Kita makanya tadi salah satu contoh yang tadi, Pak, dari Alko Ada sudah dari taraf. ini tadi maju ada yang menghubungi dari Koktaki. Wow. Ya. Jacob Berapa dia terima? Jacob, Dia berapa terima? Ini minta 8 ton dalam 8 ton ini, per Pak. minggu. Enggak, Pak. per kilonya? Oh, per kilonya. 26.700, Pak. Wow, jadi kalian marginnya gede dong. Benar. Sedangkan Tengkulak di sini belinya itu, Pak, 25 sampai 25.500 paling tinggi, Pak. Jadi kita secara tidak langsung bisa membantu masyarakat juga, Pak. Kamu nggak segitu loh, gua naikin nih 26 Benar, gitu. Pak. Kita bukan Oke. untuk menghancurkan pasaran, bukan, Pak. Tapi kita bisa bantu masyarakat, kendati pun Tengkulak mau jual ke kita tetap tampung gitu, Pak. Dengan harga yang sudah, ya kita ngambil tipis-tipis saja, Pak. Yang penting jalan terus betul. maju gitu, Volume Pak. yang penting ya. Benar, Pak. Jadi Oke. kita tidak mikir untung besar, yang penting jalan dulu, volumenya lancar. Bahkan gitu, si Pak. Tengkulak pun mau jual ke kalian. benar, Pak. Oh, gitu. Makanya Berarti udah datang salah satu perwakilan kita tuh dari Alko, Pak. Alko itu udah taraf internasional itu, Pak. Oke. Makanya kalau nggak ada halangan kita hari ini kontrak kita, Pak. iya kita doain kalau perlu sekarang kita disaksikan. Iya, benar, Pak. Nanti kita Siap, Pak. saksikan ya kan gitu. Kapasitas produksi atau volume penjualan sekarang sudah berapa? Ya. Iya. Terus yang hasil dari kelompok sendiri berapa? Kan tadi kan menampung juga. Dari luar. Nah. Mohon diceritakan. Kalau untuk hasil penentuan pastinya itu memang belum ada kita, Pak. Masalahnya kan koperasi ini kan bisa dibilang Baru. Istilahnya itu kalau anak bayi masih merangkak kita, Pak. Iya, iya, Mencari iya. celah. Iya, iya, Seperti kemarin kan sistem pemasaran yang kita bikin mulai dari media sosial ya kan, kita langsung turun ke lapangan. Itu kalau untuk penentuan itu, Pak, seperti sistem investasi juga kita tarik kan gitu, Pak. Dengan turun langsung kita ke lapangan mana Dari kelompok sendiri iya. itu sudah berapa produksinya? Nah, di sini di bawah bimbingan saya sendiri itu sudah ada 14 kelompok, Pak. 14. Dari 14. 2018 sampai 2021 sudah ada 14 kelompok. Memang kelompok itu berbeda-beda, Pak, jumlah hektarnya. Kita ambil yang genta aja lah, 25 hektar gitu, Pak. 25 hektar itu biasanya di sini kita panen 1 hektarnya itu 2 ton minimal. Minimal itu, Pak, dikalikan 25 berarti 50 ton. Itu ada satu kelompok, Pak. Itu Satu kelompok ya? kelompok. Makanya kita berani buka koperasi, kita punya basis. Nah, Cocok. terus itu yang dari itu cuma segelintir tanah di sini aja, Pak. Belum lagi masyarakat yang di luar kelompok tadi kita. Nah, kan Ini tanah kita sudah menghasilkan 243 kelompok dengan luasan Wow. RHL 5.963 hektar Wow. dengan jumlah anggota kelompok masyarakat yang terlibat itu sekitar 12.000. 12.000 yang sudah terlibat itu tersebar di 5 kabupaten, Sarolangun, Merangin, Kerinci, dan Tanjung Jabung Barat. Wow, di Jambi Di semua Jambi, ya. Pak, semuanya. Oke. Dan alhamdulillah 80% versi kami udah mencapai tingkat sejahtera. Jadi untuk dalam Sejahtera. segi Wah, pemberdayaan kasih pulang masyarakat. dong, ya kan? Oke, jadi intinya
sinergitas ya dari pemerintah melalui KLHK BPDAS mensupport dengan segala programnya. Ada orang-orang seperti Dara, pendamping ya yang gigih dan harus orang setempat yang mengenal secara emosi dan teritori ya. Kemudian ada kawan-kawan yang mendukung dari kelompok tani maupun dari koperasi ya. Bahkan tadi kepala desa malah men-challenge Anda ya gitu. Udahlah, gue ini udah 17 tahun, lu gak usah percaya gitu ya. Itu dihajar sama Anda dalam pengertian secara psikologis ternyata 6 tahun masih bertahan. Nah, tapi yang paling penting juga tadi ada kebingungan. Produknya mau dikemanain. Ternyata ada contohnya ini dari PT apa Mas? Boleh perkenalan kan diri? Saya PT Alko, Pak. Alko itu singkatan dari? Koperasi kita sebenarnya koperasi awal, tapi koperasi yang berkembang jadi perusahaan. Di mana itu lokasi? Kita di Kayu Aro, Pak, kebetulan. Kayu Aro, ya. Jadi di sini-sini aja. Di sini. Nah, kita orientasinya sebenarnya di kopi, Pak. Kopi. Kalau dengan FP2 ini, alhamdulillah saya dari 2017 udah jadi naib sering. Dengan kawan-kawan ini. Nah, memang belum maksimal sih, Pak. Baik, kita kan awal kita tuh cuma main di Arabica. Arabica. Tapi kita alhamdulillah 2022 kemarin kita salah satu pemenang tender di Kementerian BKPM, Pak. Untuk suplai Robusta di Mayora, Pak. Mayora. Totalnya itu 24.000 ton per tahun. Setahun, oke. Sebenarnya kalau dari FP2 sendiri dari dulu ya saya udah minta barang sebenarnya, Pak, kan. Tapi nggak ada. Ada, cuman kapasitas masih kecil. Kontrak di Mesir nih, Pak. Mesir. Wow. Nah, targetnya makanya saya mau nawarkan kelompok ini, mau nggak? Artinya di Maret ini kita kebutuhan 40 ton. Kemudian 60 ton di April, 100 ton di Juli. Untuk wilayah sini saja? Oh, bebas, Pak. Oh, bebas, sebenarnya ngambil mana tapi aja. saya menawarkan ayo ke kelompok. Gitu. Karena dulu rombongan Pak Kor juga Pak Agung kan memang ayolah kita kelompok dulu. Gitu, kita Alko jadi off taker untuk lembaga penyalur BPDLH, Pak. BPDLH dari Kementerian. Dulu kan gagal bayar, Pak. Nah, alhamdulillah setelah kita masuk, skema kerja yang kita rubah, saya itu lagi berusaha, mudah-mudahan Pak, doa lah gitu kan. 2024 ini saya mau bawa ke Kerinci, Pak. Pola itu ke sini. Itu ke kelompok loh, Pak. Itu per kelompok, hitungannya itu per orang hitungannya. Berapa itu? Bisa itu? 35 sampai 70 juta. Per kelompok? Per orang. Per orang. Oh, gede dong. Bunganya berapa? Bunganya 0,3% per tahun. Kecil dong ya? Kecil dong. Makanya sebelah ya Bapak dari kementerian bisa disonding. Kita support lah ya nanti dengan BPDLH ya. Nah, jadi alhamdulillah di Alko itu kita di sana sama, Pak. Saya itu sekarang saya dapat lahan itu 200 hektar. Kemarin Pak Apri juga tanda tangan kan untuk pengelolaan lahan PS, Pak. Perhutanan sosial. Ya, perhutanan sosial. Artinya kalau sumber keuangan sebenarnya BPDLH itu lebih ngarah ke kelompok. Apalagi yang punya izin PS dan segala macam, Pak. Ya, artinya kalaupun nanti dibantu BPDLH itu sebagai modal untuk membeli kopi-kopi dari petani juga. Ya. Kemudian dijual ke Anda. Ya, kita untuk di kita Alko sendiri ya kita insya Allah kita terima, Pak, barang, Pak. Ya, walaupun dari kelompok ayo karena kebutuhan mau besar kan. Sekarang saya tuh beli barang dari Temanggung loh, Pak. Dari Jawa Tengah sana? Dari Jawa Tengah saya bawa ke Sumatera malah kan. Itu ongkos transportnya berapa ya daripada kalau sini ya? Hanya saja PR-nya pasti ada PR kita bersama, Pak. Karena kita main di kuantiti tentu memang kalau di harga lokal dengan kuantiti ini akan berbeda, Pak. Tapi kita menjamin pasar. Nah, kita polanya juga ada dua, Pak, sebenarnya. Di Alko itu satu sistem vendor, yang kedua memang kita beli di tempat selesai gitu, Pak. Kalau sistem vendor silakan, misalnya kelompok sini mau kirim saja pakai nomor kita, kontrak kita ke Mayora. Langsung. Bisa, Itu 100% pembayaran itu langsung masuk ke kelompok. Nggak lewat ke kalian. Kita tidak ada potongan karena kita dapat fee jatuhnya. Kita, sudah. Kalau ada beberapa mata rantai yang kita putus nih, Pak. Ini kan langsung ke end user. Iya. Ke pabrik. Ke pabrik ya. Ya, Kopiko, Pak. Kopiko ya, permen itu kan. Ya, end user. Jadi ada beberapa rantai pasar itu yang kita putus.